Ikhwah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ketiga. Halaman 44 ya. Yaitu al-masyaqqah tajribut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kesulitan mendatangkan apa? Kemudahan. Ini kaidah penting ini, Pak. Dalil-dalil dari perkara ini apa? Banyak. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 185. Di halaman 45 itu. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan apa? Kesulitan. Demikian pula surat Al-Baqarah ayat 286. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan. Demikian pula surat An-Nisa. Allah berfirman, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah ingin memberikan keringanan kepada kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia memang diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Adapun dalam hadis Nabi bersabda, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini apa? Mudah. Maka ya akhi, agama ini mudah. Ditambah lagi, kalau ada kesulitan tambah mudah lagi. Bayangkan. Iya. Kemudian di halaman 46 di situ disebutkan kesulitan ada dua macam, Pak. Yang pertama kesulitan yang setiap ibadah tidak mungkin lepas darinya. Setiap ibadah ada jenis kesulitan nggak? Ada. Antum sholat harus wudhu dulu, kemudian berusaha untuk khusyuk. Ada jenis kesulitan. Iya. Kesulitan yang setiap ibadah tidak mungkin lepas darinya, seperti kesulitan dingin ketika wudhu, mandi, kesulitan ketika sedang puasa karena lapar dan dahaga, kesulitan ketika haji karena harus keluar uang, lelah, dan yang lainnya. Ya. Maka kesulitan yang seperti ini tidak meniadakan pembebanan dalam ibadah. Dan tidak mengharuskan adanya keringanan. Karena kesulitan seperti ini masih di bawah kemampuan kita. Ya. Yang kedua, yaitu kesulitan yang kebanyakan ibadah lepas darinya. Apa itu kesulitan yang melebihi ya kemampuan kita? Dan ini ada beberapa martabat. Satu, kesulitan yang besar. Seperti takut kalau jiwanya itu atau nyawanya hilang misalnya. Atau menyebabkan badannya celaka misalnya. Yang kedua, kesulitan yang ringan. Seperti sakit di jari atau kepala pusing. Maka kesulitan yang ringan ini tidak berpengaruh. Iya. Yang berpengaruh yang mana? Kesulitan yang mana, Mas? Yang pertama, yaitu kesulitan yang besar. Jadi ini yang dimaksud dengan al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan apa? Kemudahan. Ini yang diinginkan dari kata-kata kesulitan itu. Ya. Nah, sekarang kita membahas rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan. Apa itu rukhsah secara istilah fuqaha? Yaitu dalil yang mensyariatkan sebuah keringanan karena adanya uzur. Disertai adanya dalil yang mengharamkannya. Ya. Rukhsah itu ada beberapa, dibagi oleh para fuqaha menjadi 7 macam. Yang pertama rukhsah isqab. Keringanan yang menggugurkan. Ya. Contoh misalnya wanita haid dan nifas. Tidak boleh sholat. Berarti dia menggugurkan sholat. Yang kedua rukhsatu tanqis, rukhsah yang mengurangi tapi tidak menggugurkan. Ya, seperti mengqashar sholat dalam safar. Mengurangi aja.
Yang ketiga, rukhsatu ibdal. Rukhsah keringanan tapi sifatnya diganti dengan yang lain. Contoh misalnya, kalau tidak ada air, maka boleh tayamum. Berarti diganti dengan tayamum. Yang keempat, rukhsatu takdim. Rukhsah mendahulukan. Contoh, jamak takdim. Apa sih jamak takdim? Menjamak sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Kapan? Ketika antum misalnya mau safar nih, pesawatnya jam 1 siang. Pesawatnya jam berapa? Jam 1 siang. Maka antum sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. 4 sebelum berangkat misalnya. Iya. Atau misalnya antum sudah di bandara dan antum menganggap di bandara itu sudah safar misalnya ya. Maka pada waktu itu sebelum berangkat antum sholat jamaah takdim namanya Pak. Jamaah apa? Contoh lagi, boleh mengeluarkan zakat apabila belum haul namun sudah sampai nisab. Contoh misalnya, nisabnya antum adalah 85 gram emas ya. 85 gram emas. Ternyata sudah haulnya bulan Ramadan. Haulnya bulan apa? Ramadan. Boleh enggak sebelum Ramadan kita keluarkan? Paham enggak? Boleh tidak? Haulnya di bulan Ramadan. Sementara duitnya sudah nisab, sudah. Sedangkan syaratnya zakat emas itu kan 2. Yang pertama apa? Nisab. Yang kedua haul. Nah, nisab sudah sampai tapi belum haul. Boleh enggak dikeluarkan? Boleh. Kalau memang dibutuhkan. Iya. Kalau memang apa? Adapun kalau belum sampai nisab tapi sudah haul, enggak ada kewajiban zakat. Iya. Enggak ada kewajiban apa? Zakat. Yang kelima, rukhsatu ta'khir. Rukhsah mengakhirkan. Itu mengakhirkan jamak maghrib dan isya misalnya di waktu isya. Antum pulang jam 5 dari kantor. Macet banget Pak. Sampai rumah jam 9 malam belum maghriban. Maka antum jamak ta'khir. Yaitu mengakhirkan waktu maghrib di waktu apa? Isya. Boleh? Boleh. Iya. Demikian pula mengakhirkan puasa Ramadan untuk musafir dan haid dengan cara mengkodoknya di waktu lain. Yang keenam, rukhsatu idtirar. Rukhsah yang sifatnya darurat. Contohnya apa? Bolehnya makan bangkai ketika sudah tidak ada makanan yang lain. Ya. Yang 7, rukhsatu taghyir. Rukhsah dengan cara mengubah. Contoh misalnya mengubah tata cara sholat dalam keadaan ketakutan dalam perang. Maka cara sholatnya berubah, Pak. Ya, ketika genting banget, Allah mengatakan apa? Silahkan sholat sambil lari. Sambil lari, sholat. 1 rakaat aja udah, cukup. Sehingga mengubah bentuk sholat. Iya. Seperti ini boleh. Pembagian rukhsah. Rukhsah dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, rukhsah yang wajib dilakukan. Ada rukhsah yang wajib dilakukan, Pak. Contohnya apa? Makan bangkai saat tidak ada makanan lagi. Di mana jika tidak makan, menyebabkan dia meninggal dunia. Kalau nggak makan bangkai, antum mati. Ya. Karena kelaparan. Maka maslahat memelihara kehidupan kita dikedepankan. Kalau misalnya, saya nggak mau mati, nggak mau makan bangkai sampai mati, antum masuk dalam bunuh diri. Antum masuk dalam dosa bunuh diri. Kenapa? Karena Allah sudah membolehkan kok. Dan memelihara jiwa hukumnya wajib tidak Pak? Wajib. Yang kedua, rukhsah yang sunnah.
Seperti orang yang dalam safar perjalanan dan berat baginya untuk berpuasa, disunnahkan berbuka. Atau bagi orang yang sakit dan berat baginya berpuasa, maka disunnahkan berbuka. Demikian pula disunnahkan melihat akhwat yang hendak dinikahi. Ya. Padahal kalau tidak ada niat menikahi, hukumnya apa? Haram. Tapi ketika mau menikahinya, boleh dinadhar. Rukhsah namanya, Pak. Ya. Dan hukumnya sunnah. Yang ketiga, rukhsah yang mubah. Seperti jual beli salam. Itu kita pesan barang, ya. Misalnya kita pergi ke tukang kusen, kemudian kita pesan barang dengan jenis begini dan begitu dan sifatnya begini dan begitu. Kemudian kita bayar di awal, baru kemudian barangnya nanti akan datang. Itu namanya jual beli apa? Salam. Kenapa disebut rukhsah, Pak? Karena ini namanya menjual yang tidak dia miliki. Tapi ini karena ada kebutuhan, ya, barangnya kan belum ada masalahnya. Pada asalnya menjual barang yang belum ada dan belum kita miliki boleh nggak? Nggak boleh. Tapi karena ini butuh, salam itu artinya bayar dulu barangnya nanti. Gitu. Kebalikan dengan apa? Kredit. Barang ambil, duitnya dicicil. Kalau salam kebalikan, duit dulu, barangnya nanti datang. Ya, itu salam namanya, Pak. Ada lagi yang namanya jual beli istisna. Istisna itu ya, misalnya antum beli rumah di perumahan. Antum DP dulu, kemudian rumahnya bikin. Setelah jadi, baru antum ya bayar. Ya, secara cicil ataupun secara cash. Itu namanya istisna. Iya. Nah, jual beli kusen juga terkadang bisa masuk dalam jual beli istisna, Pak. Dan itu boleh dengan ijma para ulama. Walaupun padahal barangnya nggak ada. Maka tidak apa-apa kata para ulama, ini rukhsah. Ini apa? Rukhsah. Demikian pula seorang pembeli mengizinkan adanya khiyar atau memberikan adanya khiyar goben ketertipuan. Ini juga hukumnya mubah. Contoh misalnya pembeli mengatakan, Pak, saya mau beli Pak, tapi kalau saya tolong dikasih waktu 1 hari aja. Untuk saya lihat-lihat dulu kira-kira jadi apa enggak. Kata penjual ya udah enggak apa-apa silahkan. Ini juga rukhsah, keringanan. Tapi hukumnya mubah-mubah saja. Boleh. Iya. Kemudian yang keempat, rukhsah yang lebih baik dilakukan. Yang pertama, contohnya apa? Mengusap 2 khuf ketika safar. Maka ini yang lebih utama kita usap. Menjamak 2 sholat dalam keadaan dibutuhkan, yaitu dalam keadaan sulit. Rukhsah yang makruh dilakukan, yang nomor 5 sekarang. Namun ini contohnya perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama. Artinya hampir tidak ada contoh yang pas. Ada contohnya tapi semuanya diikhtilafkan. Contoh mengqashar dalam jarak yang kurang dari 3 marhalah, sekitar 44 kilo. Namun pendapat yang kuat bahwa masalah jarak safar itu tidak ada batasannya dalam syariat. Namun dikembalikan kepada adat istiadat. Ya. Kemudian sebab-sebab adanya keringanan, Pak. Kenapa diberikan keringanan? Sebabnya apa? Ada 7. Yang pertama safar. Safar itu mendatangkan apa? Keringanan. Untuk mengqashar sholat. Yang kedua sakit. Sakit juga sebab adanya keringanan. Yang ketiga dipaksa, adanya pemaksaan. Ya. Namun pemaksaan ini ada 2 macam, Pak. Paksaan yang sifatnya mulji, yaitu paksaan yang menghilangkan pilihan. Nggak ada pilihan aja. Minum arak atau tembak, mati.
Ya udah rukhsah, nggak apa-apa. Seperti Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur. Kalau enggak disiksa. Ammar bin Yasir disiksa sampai akhirnya beliau udah nggak kuat lagi dengan siksaan. Akhirnya terpaksa beliau mengucapkan kata-kata apa? Kufur. Ya. Maka Allah pun turunkan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya apa? Tenang dengan keimanan. Maka ini rukhsah. Yang keempat, ya, sebab keringanan adanya lupa. Maka orang yang lupa dimaafkan tidak, Pak? Dimaafkan. Allah berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana." Yang kelima, jahil, bodoh. Ya. Bodoh ada dua macam. Bodoh yang boleh dijadikan alasan. Boleh dan itu dimaafkan. Yang kedua, bodoh yang tidak bisa dijadikan alasan. Apa itu bodoh yang tidak bisa dijadikan alasan? Yaitu orang yang jahil terhadap Allah dan tidak mau belajar tentang siapa Robnya, tentang apa hak Allah, berupa tauhid dan menjauhi kesyirikan. Dan gak mau belajar. Artinya, dia memang sengaja pengen bodoh, gak mau belajar. Kayak ginian nih Pak, bodohnya gak dimaafin sama Allah. Adapun yang kedua, ya, orang yang sudah berusaha belajar agama, tapi kan yang namanya ilmu itu apa? Terbatas, ya. Ada masalah-masalah yang terkadang kita belum paham, belum tahu hukumnya. Maka yang seperti ini Pak dimaafkan. Ya. Atau misalnya dia tinggal di suatu tempat yang terpencil, nggak ada ilmu dan ulama dan nggak ada fasilitas menuntut ilmu. Yang seperti ini dimaafkan. Ya. Kemudian yang keenam, adanya kesulitan untuk menghindari sesuatu misalnya. Ya, maka yang seperti ini dimaafkan. Contoh, anak kecil yang berhadas boleh memegang mushaf ketika belajar. Ya. Demikian pula ketika seseorang sholat kemudian ada terkena darah yang sedikit. Ya, maka ini dimaafkan. Karena sulit untuk dihindari, Pak. Sulit untuk apa? Dihindari. Maka sesuatu yang sulit untuk dihindari ada keringanan. Contoh misalnya, Pak. Rasulullah bersabda tentang kucing. Innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing itu tidak najis. Kenapa? Karena kucing itu suka berkeliling di antara kalian. Artinya kita sulit untuk menghindar dari apa? Kucing. Sehingga Rasulullah mengatakan kucing tidak najis. Jadi keringanan. Ya, buat kita. Karena itu Pak, maka sesuatu yang memang kita sulit untuk menghindar darinya, maka itu jadi keringanan buat kita. Yang ketujuh, kekurangan yang sifatnya tabiat. Seperti anak kecil, orang gila, orang yang tidur. Yang seperti ini diberikan maaf. Orang antum tidur, ketiduran sampai akhirnya lewat waktu sholat. Dimaafkan, tapi dia wajib mengqadha sholatnya. Iya. Orang gila ada kewajiban sholat nggak Pak? Nggak ada. Iya. Nah, demikian. Sekarang kita akan membahas tentang cabang-cabang kaidah. Kaidah daripada al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit mendatangkan kemudahan. Kaidah yang pertama, ad-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat membolehkan perkara yang terlarang. Jadi lihat Pak, yang haram itu Pak, ini kaidah penting banget. Yang haram itu ada dua macam. Yang pertama, haram secara zatnya, haram. Zatnya haram. Perbuatannya haram. Yang kedua, haram karena diharamkan karena menjerumuskan. Yang kedua, diharamkan karena bisa menjerumuskan kepada maksiat.
Kalau siang-siang udah mulai ini 5 watt. Yang pertama tadi apa? Yang diharamkan karena memang zatnya haram, perbuatannya memang haram. Contohnya apa? Mencuri, berzina, makan riba. Ini semua haram, perbuatannya memang haram. Yang kedua, diharamkan karena menjerumuskan. Contoh, tidak boleh ikhtilat laki-laki dan perempuan. Kenapa diharamkan? Menjerumuskan kepada zina. Paham tidak, Pak? Iya. Nah, kata para ulama, sesuatu yang diharamkan secara zatnya boleh dalam keadaan darurat saja. Sedangkan sesuatu yang diharamkan karena menjerumuskan boleh kalau dibutuhkan. Apa bedanya, Pak? Apa bedanya darurat dengan butuh, hajat? Bedanya begini, biar antum paham ya. Kalau antum di tempat yang sangat dingin dan antum nggak pakai jaket menyebabkan antum bakalan meninggal. Berarti antum darurat nggak harus pakai jaket? Darurat, pakai jaket. Antum pakai jaket tebal. Tapi masih kerasa dingin, butuh yang kedua. Maka jaket yang pertama darurat. Jaket yang kedua hajat, kebutuhan. Bisa bedakan? Hah? Bisa bedakan? Antara darurat dengan hajat, kebutuhan? Paham nggak, Pak? Hah? Di darurat itu kalau ditinggalkan mudorot buat badan kita. Kalau hajat tidak mudorot tapi kita butuh gitu. Iya. Seperti tadi, kalau jaket yang pertama harus ini, kalau enggak mati kita karena kedinginan. Tapi kita butuh jaket yang kedua nih. Tapi kalau enggak juga enggak mati sih. Cuma agak dingin aja gitu. Enggak, ini sebuah contoh aja, Pak, untuk membedakan ini darurat, ini apa? Kebutuhan, hajat. Iya. Nah, contoh tadi kan sudah saya sebutkan, yang diharamkan ada dua. Yang pertama apa tadi? Iya. Yang diharamkan secara zatnya. Contohnya apa? Mencuri, minum arak. Nah, sekarang jadi permasalahan, pertanyaan. Bolehkah mencuri dalam keadaan darurat? Bolehkah mencuri dalam keadaan apa? Antum nggak ada makanan lagi udah. Bangkai pun nggak ada. Kalau antum nggak mencuri, akhirnya mati antum. Akhirnya antum mencuri. Maka kata para ulama, orang yang mencuri karena keadaan darurat tidak boleh tegakkan hukum had. Karena keadaannya apa? Darurat gimana? Iya. Mengharuskan dia. Walaupun dia tetap diberikan hukuman. Tapi hukumnya bukan potong tangan, Pak. Sebatas diberikan takzir saja. Seperti di penjara berapa hari misalnya. Iya. Dan terkadang bisa jadi, ya, si kaya yang tidak memperhatikan si miskin ini pun juga dihukum. Akibat dia nggak peduli sama tetangganya yang kelaparan. Yang menyebabkan akhirnya dia mencuri. Ya. Ikhwatul Islam, saudara-saudara seiman. Nah ini, Pak. Adapun yang sifatnya diharamkan karena menjerumuskan, contoh tadi. Melihat akhwat. Boleh, kapan? Saat dibutuhkan. Kapan? Saat mau menikahinya. Ikhtilat. Haram. Tapi, ya, kita terkadang karena nggak punya mobil, nggak punya motor, naik angkot. Yang namanya angkot, bis nggak lepas dari apa? Ikhtilat. Antum berangkat naik pesawat, ya,
misalnya ke Sulawesi, ke Medan, kemana-mana, pasti nggak lepas dari ikhtilat, ya nggak Pak? Pasti itu ikhtilat, ya. Tapi masalahnya kita butuh gimana? Ah, saya nggak mau naik pesawat, saya mau naik mobil sendiri aja, aja, silakan aja kalau kuat, ya. Dari Jakarta ke Medan lumayan Pak, 3 hari, ya. Maka ketika kita naik pesawat, ternyata kita tidak bisa menghindar dari ikhtilat, ya kita butuh gimana lagi? Butuh naik pesawat maksudnya. Iya, asal jangan sengaja aja nyariin bangku dekat ahwat gitu. Kalau itu namanya ya modus. Iya. Lalu beliau berkata, kata beliau, darurat adalah seseorang insan tertimpa keadaan yang membahayakan dan kesulitan yang sangat berat, di mana akan menimbulkan mudorot atau bisa membahayakan jiwa, badan, atau kehormatan, akal, atau harta. Iya. Lalu beliau mengatakan bahwa syarat disebut darurat adalah, apa syarat disebut darurat, Pak? Satu, darurat itu sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang sebatas perkiraan atau ketakutan saja. Adapun kalau sebatas perkiraan dan ketakutan, maka nggak boleh. Secara dugaan kuat bahwa itu akan terjadi. Ya, ingat, dugaan kuat sudah cukup. Yang kedua, contoh orang yang tidak mendapatkan makanan sama sekali, adanya cuma bangkai. Dan dia sudah berusaha mencari yang halal, tidak ada. Maka seperti ini sifatnya bukan sebatas perkiraan, tapi memang benar adanya. Nah, kemudian dia mikir, kira-kira di jalan saya dapat makanan enggak ya? Boleh enggak saya berbekal dengan daging bangkai ini, supaya nanti di perjalanan saya ada apa? Ada persiapan makanan. Kalau dugaan kuat, sepertinya di jalan enggak bakalan dapat makanan. Karena memang padang pasir misalnya, pada makanan sama sekali. Boleh atas pendapat yang paling kuat. Tapi kalau ternyata di jalan ketemu kelinci atau yang bisa diburu misalnya dalam hutan, ya, maka pada waktu itu wajib meninggalkan yang haram. Yang kedua syaratnya apa, Pak? Tidak ada alternatif lain yang halal dan mubah. Artinya itu cuma satu-satunya sudah, nggak ada alternatif lain. Yang ketiga syaratnya apa, Pak? Darurat ini memang benar-benar sifatnya memaksa, Pak. Di mana jika dia tidak lakukan akan berakibat mudorot terhadap jiwa dan badannya. Yang keempat, tidak bertabrakan dengan dasar-dasar syariat Islam, berupa menjaga hak-hak orang lain, melaksanakan keadilan dan amanah. Adapun kalau bertabrakan, maka darurat itu tidak berpengaruh. Contoh, kalau kita diancam dibunuh dan kita dipaksa untuk membunuh orang. Boleh nggak kita bunuh orang gara-gara kita mau dibunuh? Nggak boleh, haram. Iya. Ini akal Islam. Sekarang saya mau tanya sama antum. Kalau kita haus banget, nyari air nggak ada. Nyari air apa? Nggak ada. Udah nyari kesana kemari nggak ada. Haus. Adanya arak. Adanya apa? Pertanyaannya, boleh nggak minum arak dalam keadaan seperti itu? Hah? Hah? Nggak boleh. Alasannya? Betul sekali. Ahsan. Barakallah. Karena arak tidak menghilangkan dahaga. Arak itu bukan malah bikin puas, enggak. Justru malah bertambah rasa hausnya. Sehingga daruratnya tidak hilang. Iya. Maka saat ini berarti apa? Tujuan untuk melakukan daruratnya nggak ada. Maka pada waktu itu tidak boleh, tetap nggak haram hukumnya. Ya.
Nah, ini akal Islam. Kemudian kaidah yang kedua dan ketiga. Idza dhaqal amru tasa' wa idza tasa'al amru dhaqa. Apabila perkara itu sempit jadi luas. Dan apabila perkara itu luas jadi sempit. Maksudnya, apabila datang kesulitan dan menjadi sempit kepada seseorang, maka syariat memberikan keluasan. Namun apabila telah hilang kesulitan dan kesempitan dan kembali menjadi luas, maka tidak ada keringanan. Ketika antum safar, ada kesulitan, maka diberikan rukhsah mengqashar. Ketika antum telah sampai ke rumah, sudah hilang safarnya. Berarti tidak ada lagi kok qashar. Ketika antum sakit, nggak bisa pakai air, tayamum boleh. Ketika antum telah sehat, nggak boleh lagi tayamum. Selama masih ada air. Iya. Paham, Pak? Masya Allah. Nah ini ya kaidah. Kaidah yang keempat. Ma ubiha lidharurah yutaqaddar biqadariha. Apa-apa yang dibolehkan karena darurat, maka boleh mengambil sekedarnya saja. Sesuatu yang menghilangkan darurat itu saja. Nggak boleh lebih. Ya. Ini adalah kaidah yang mengikat kaidah sebelumnya, yaitu sesuatu yang darurat membolehkan perkara yang terlarang. Semua yang dibolehkan karena darurat berupa perbuatan maupun meninggalkan sesuatu, maka itu boleh sesuai dengan kadar daruratnya. Ingat. Sesuai dengan apa? Kadar daruratnya. Ya. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 173, Pak. Allah berfirman apa? Famanidturra ghairu baghi wala 'adin fala isma alaih. Siapa yang darurat selama ia tidak zalim. Maksudnya apa? Tidak berlebihan. Tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa buat dia. Iya. Di sini Allah mengatakan sesuatu yang mudarat boleh dengan syarat. Tidak boleh zalim dengan cara membunuh orang. Atau tidak melampaui batas atau melebihi kebutuhan. Maka dari itu kewajiban seseorang adalah berhati-hati dalam mengambil keringanan. Maka jangan sampai kemudian berlebihan hanya karena itu ada keringanan. Banyak di antara kita, Pak, terlalu berlebihan dalam mengambil keringanan. Contoh misalnya, musafir diberikan keringanan untuk tidak Jumatan. Terus dia sedang safar di Bandung. Ya, kebetulan tempat rumahnya di samping masjid. Kemudian masjid di Kumandangan Jumatan, dia nggak mau Jumatan dengan alasan saya safar, ada keringanan nggak Jumatan. Kita katakan ya antum terlalu berlebihan. Kenapa? Orang masjid di samping kok. Mudah banget antum buat Jumatan. Itu lebih utama buat antum. Ya. Nah, ini akal Islam. Kemudian kaidah yang kelima. Halaman 59. Majaza li udhrin batala bizawalihi. Apa-apa yang boleh karena adanya udzur, maka ketika udzur itu telah hilang, maka menjadi batal kebolehannya. Artinya yang tadinya boleh karena ada udzur, ketika udzur hilang, jadi tidak boleh lagi. Insya Allah ini paham semua antum. Mudah ini. Kaidah ini untuk dipahami ya. Kaidah yang keenam. Al-hajah tunazzalu manzilata darurah ama au kanat khasah. Hajat itu menempati tempat darurat, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Sudah kita sebutkan tadi bedanya darurat dengan hajat ya Pak ya. Tapi terkadang Pak, hajat itu bisa menempati darurat Pak. Iya. Namun terkadang sesuatu yang sangat dibutuhkan, hajat itu bisa ditempatkan pada tempat darurat. Ya, contoh, jual beli salam. Uang dulu barangnya nanti. Boleh.
Ya. Contoh juga Rasulullah SAW membolehkan jual beli aroya. Aroya itu membeli kurma yang masih di pohon dibayar dengan kurma yang sudah kering. Paham tidak? Antum punya kurma kering. Antum butuh kurma basah. Tapi punyanya kurma kering. Akhirnya antum datang ke tukang apa ke orang yang punya pohon kurma, Pak, bisa nggak barter? Pada asalnya haram nih, Pak. Pada asalnya apa? Kenapa? Karena ini bisa menjerumuskan kepada riba. Karena kurma basah itu, Pak, kalau kering berkurang tidak? Berkurang sehingga menyebabkan apa? Akan beda takaran nanti. Sementara Nabi mengatakan membeli kurma dengan kurma wajib sama timbangan. Nggak boleh beda timbangan. Maka ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, boleh tidak membeli kurma basah dengan kurma kering? Rasulullah bertanya, kurma basah itu kalau kering berkurang nggak timbangannya? Berkurang ya Rasulullah? Tidak boleh. Tapi dalam hadis lain Rasulullah memberikan keringanan bagi mereka yang membutuhkan. Boleh? Ya kalau dia butuh. Ya, kenapa? Karena al-aroya ini Pak sudah kita sebutkan tadi diharamkan karena bisa menjerumuskan. Diharamkan karena apa? Menjerumuskan. Ya. Adanya khiyar, pilihan dalam jual beli, itu juga rukhsah. Keringan apa dibutuhkan. Ya. Dan contoh-contoh yang lain. Kaidah yang ketujuh. Kalau ada yang nggak paham, mohon ngacung ya. Jangan malu-malu. Ustaz, saya belum paham gitu. Masalahnya saya ngebut nih. Masalahnya saya ngebut ya. Jadi kalau ada yang paham, belum paham, Ustaz, mohon dijelaskan lagi, belum paham misalnya. Soalnya bukan apa-apa Pak, ini buat antum juga masalahnya. Kalau antum nggak paham kan rugi gitu loh. Yang ketujuh, al-ittirar la yubtilu haqqal ghair. Buat terpaksa itu tidak membatalkan hak orang lain. Terpaksa atau dipaksa itu ada dua macam. Paksaan yang bersifat tidak ada pilihan seperti orang yang diancam dengan dibunuh atau dipotong tubuhnya atau diputuskan salah satu anggota tubuhnya. Dua, paksaan yang sifatnya masih ada pilihan atau kurang, yaitu ancaman dengan perkara yang tidak memberikan mudarat kepada jiwa kita. Seperti diancam di penjara atau diikat atau dipukul tapi dengan pukulan yang tidak membuat cedera. Makna kaidah ini apa? Bahwa sesuatu yang sifatnya terpaksa tetap tidak menggugurkan hak atau membatalkan hak orang lain. Contoh apa? Orang yang terpaksa harus makan makanan milik orang lain karena sangat lapar. Tidak ada makanan yang lain masalahnya, Pak. Terpaksa nyolong. Makan makanan milik orang lain. Maka dia boleh mengambilnya, tapi dia wajib menggantinya. Antum kelaparan, nggak ada makanan, bangkai pun nggak ada. Adanya makanan orang lain. Minta nggak dikasih. Kalau antum nggak makan, mati. Nyolong, dimakan. Tapi tetap wajib ganti nanti. Kalau ada rezeki. Ya. Apabila ada hewan yang hendak menyeruduknya atau membunuhnya, lalu ia membela diri dan terpaksa harus membunuh hewan tersebut, maka jumhur ulama mengatakan dia wajib bayar denda karena itu hewan tersebut milik orang lain ternyata. Ya. Ya. Halaman 54. Apa-apa? Kenapa? Karena ini orang, Pak. Kalau ini binatang.
Kalau orang nggak boleh, haram. Karena kehormatan manusia tidak disamakan dengan kehormatan binatang. Contoh misalnya antum sedang ngebut di jalan, kemudian qadarullah, apa yang terjadi? Ada orang lewat, antum menghindar antara nabrak orang ini atau antum menghindar tapi nabrak sapi. Pilih yang mana? Nabrak orang apa nabrak sapi? Nabrak sapi. Boleh, terpaksa, tapi wajib ganti. Cuman masalahnya di masyarakat kita zolim, Pak. Si itu sudah nabrak sapi saya, yang harganya cuma 5 juta, mintanya 100 juta. Ini juga zolim, tidak boleh. Kita hanya boleh mengganti sesuai dengan harganya saja. Paham tidak? Iya. Iya. Yang kedelapan, al-maisur la yasqutu bil maksur. Sesuatu yang mudah tidak menjadi gugur dengan sesuatu yang sulit. Apabila kita tidak bisa melakukan perintah secara keseluruhan, maka yang kita lakukan sebagiannya saja boleh. Iya. Dalam hal ini ada 4 keadaan. 1, orang yang mampu melakukan perintah dengan badannya. Dan dia mampu melakukan secara sempurna, maka dia wajib melakukan secara sempurna. 2, dia tidak mampu melakukan sama sekali seperti orang yang sakit, maka dia pada waktu dianggap tidak mendapatkan air sama sekali. 3, mampu dengan badannya namun tidak mampu untuk melaksanakan perintah. Seperti orang yang sehat tapi tidak ada air, maka boleh tayamum. 4, tidak mampu dengan badannya namun mampu untuk melaksanakan itu yang diperintahkan tersebut atau gantinya. Maka ini ada beberapa keadaan. 1, orang yang tidak mampu haji secara badan tapi ia punya uang, maka ia wajib berhaji untuk berhaji dengan uangnya dengan cara menyuruh orang lain menghajikan dirinya. Yang kedua, orang tua renta yang tidak mampu berpuasa namun mampu untuk memberi makan, fidyah, maka wajib bayar fidyah. 3, orang sakit tidak mampu menggunakan air, maka ia sama dengan tidak mendapatkan air, maka ia boleh tayamum. Nah sekarang Pak, permasalahannya, kita mau tayamum, kita ada air, kita ada. Kalau pakai air, cuma sampai tangan, selebihnya udah habis airnya. Paham tidak? Airnya dikit, buat berwudu. Kita berwudu, cuma sampai tangan, udah habis airnya, udah nggak ada lagi nih. Bagaimana? Apakah pada waktu itu kita tayamum aja, atau tetap menggunakan air yang ada? Selebihnya tayamum. Khilaf para ulama dalam masalah. Kebanyakan ulama mengatakan tetap dia wajib gunakan itu air seadanya, sisanya tayamum. Dalilnya mana ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Sementara dia punya kemampuan. Cuma masalahnya nggak cukup airnya. Paham tidak? Nah ini masuk dalam kaidah ini Pak. Al-maisur la yasqutu bil maksur. Sesuatu yang mudah tidak jatuh karena adanya karena masalahnya di sini dia masih ada air. Cuma masalahnya nggak cukup untuk wudhu. Pandangannya udah mulai redup. Ya. Kaidah keempat, al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa jadikan patokan hukum. Nah, ini sudah kita sebutkan tadi ya.